Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Indonesia telah kehilangan Timor Leste dan Krisdayanti. Iya, aku tahu sini ngelawak tapi tak begini gitu kayak gimana? Lebih suka menghayati nyanyi, wushu atau politik? Bagaimana tanggapan Mbak Kade juga melihat artis sekarang yang turun ke gelanggang politik praktis gitu, apalagi yang kemarin disorot tuh? Karena memang saya nyanyi udah di 3 dekade, artinya memang kita merasakan turbulence-nya bagaimana jadi penyanyi zaman dulu dan sekarang. Oke, ayo Ge. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya, diriku kini sendiri. Pemirsa, dari panggung megah yang menyinari dunia musik Indonesia ke ruang sidang parlemen yang penuh tanggung jawab hingga area wushu, tempat ia menaklukkan batas diri. Ia membuktikan bahwa usia bukan alasan untuk berhenti bersinar. Seorang diva, seorang ibu, dan seorang pejuang. Setengah abad hidupnya bukan tentang menua, tetapi tentang harus menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Meraih mimpi dan juga ambisi, bertumbuh dengan cinta dan keluarga, dengan semangat ruang dan juang yang tak pernah padam. Karena hidupnya beyond the stage. Inilah bintang tamu Q&A malam ini, Krisdayanti. Tepuk tangannya lebih meriah dong. Halo Mimi, apa kabar? Aduh. Thank you. Silakan bersalaman dengan panelis dulu. Apa kabar sih? Aduh, di panelisnya. Aduh, kamu muda-muda. Halo. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk Mimi. Duduk nih. Duduk langsung. Kalau mau nyanyi boleh. Boleh. Mimi apa kabar? Baik-baik. Aduh, seneng Seneng banget. Akhirnya aku sampai ke Q&A. Betul, setelah penantian bertahun-tahun menantikan jadwalnya padat banget ya. Ternyata wushu loh. Tepuk tangan juara wushu kita. Terima kasih. Selamat datang di Q&A. Terima kasih. Saya tidak sendiri. Ada Terima teman-teman kasih. mahasiswa, tepuk tangan. Teman-teman dari Kikwanbi. Dan tak lupa, ada 3 orang panelis yang akan mengulik-ngulik lebih dalam lagi seorang Krisdayanti. Kita berikan tepuk tangan untuk Kang Maman. Kang Maman ini dari zaman saya gadis sampul. Oh gitu ya? Jadi udah nggak usah ditanya umurnya. Oh gitu ya? Rahasianya ada di Kang Maman semua berarti ya? Iya kayaknya. Ada Ge Pamungkas. Iya. Anak-anak muda yang... Nah, Jadi saya emang ngelihat beliau dari cinta pertama ya? betul. Cinta pertama. Buat orang yang kelahiran 89 atau 90-an tuh pasti first celebrity crush-nya itu adalah Krisdayanti. Waduh, Iya, waduh. pasti. Thank you, Ji. Dan ada Kak Pangi, Bang Pangi. Yang sudah siap dengan pertanyaan politik ya? Iya, satu alma mater, UNER. Oh wow, Iya, luar dulu kan biasa. kakak ipar saya juga Sumatera kan, jadi kayaknya kita temen ya. Teman. Baik, kita pengen bicara dari panggung ke panggung, tapi nggak semua panggung kita akan bicarakan semuanya satu persatu. Sekarang kita akan mulai Q&A dengan panggung politik. Bagaimana teman-teman? Setuju terima ya? kasih. Oke. Oke, kita kasih. yang pertama dulu, Mimi. Ini boleh kita tampilkan satu foto untuk kita tanyakan sama Mimi ya. Kenapa setelah sukses baru lanjut kuliah sih? Pendidikan itu sumber kehidupan yang terus hidup kan. Dan kalau kita bicara pendidikan ini menjadi lifelong learning dan tanpa mengenal batas usia. Begitu. Gitu. Bukan karena untuk melanjutkan karir ke 2029 menjadi kepala daerah atau jabatan tertentu, Mimi? Jadi ada juga program RPL di setiap universitas. Jadi saya pikir pengalaman saya kemarin 5 tahun di parlemen seenggak-enggaknya nggak jadi tumpul lah. Karena di jurusan yang saya ambil di FISIP
ilmu pemerintahan, artinya ada hal-hal positif yang saya masih bisa. Karena kalau nggak diulang, nggak dibaca, dan nggak ditekuni serta diimplementasiin tuh jadi nothing gitu. Jadi saya pikir di usia berapapun kita bisa mencari ilmu. Setuju nggak adik-adik? Yang menarik dari seorang Mimi adalah pernah kan waktu itu viral karena mengungkap sebuah data-data tentang gaji DPR, tapi justru mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi di lain pihak itu juga menjadi sebuah bumerang tersendiri. Kita boleh sedikit remind ya, mengingat aksi heroik Mimi mengungkap gaji DPR. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. 5 kali dalam setahun kunjungan dapil. Saiki kita 140 juta. 8 kali setahun. Tepuk tangan. Nah, tapi sebetulnya itu ada di website-nya. betul, DPR. karena yang mengucapkan adalah seorang Krisdayanti, mungkin efeknya berbeda. Yang menjadi pertanyaan saya adalah setelah itu apa yang terjadi di balik layar? Apakah banyak telepon, banyak yang negur atau gimana, Mimi? Ya dipanggil sama fraksi, ya, kita diskusi juga bahwa memang penerimaan dan penghasilan itu memang harus dibedakan gitu kan. Dan memang di saat itu mungkin karena juga saya sah-sah aja untuk menyampaikan hal-hal yang lurus gitu. Jadi saya pikir ya saya sampaikan tanpa ada beban, karena memang keinginan saya adalah masuk di parlemen adalah ya wisdom ketika kita mau melakukan dan berbuat untuk orang lain. Jadi ketika saya mendapatkan banyak hal-hal positif di dalamnya, termasuk program-program, saya salurkan langsung ke masyarakat. Karena itulah perempuan di politik pasti jauh lebih punya semangat untuk bisa mengembalikan hal-halnya dari ya tentunya dari hasil alokasi, dan juga pendapatan dari alokasi itu langsung kita implementasikan untuk semua program-program di dapil. Menarik ya Mimi ya selama memang anggarannya mungkinnya didapat besar dan itu kembali pada masyarakat, kenapa harus? Iya, karena memang makanya tadi terlihat sangat polos dan jujur begitu, karena memang nggak ada beban sama sekali ya waktu itu. Tapi polos sama jujur ya beda-beda tipis ya. Kadang banyak juga teman-teman juga, maksudnya ya banyak yang komplain. Saya pun terima dari lintas fraksi, lintas komisi juga. Setiap saya ketemu sama senior, saya sampaikan alasan saya dan saya minta maaf gitu kalau memang membuat kegaduhan dan keributan. Tapi so far alhamdulillah ya, setelah itu dampak positifnya semuanya jadi jauh lebih rajin lah. Oke, Bang Pangi. Iya, kalau kata Karl Marx kan agama itu candu. Tapi kalau saya melihat satu lagi ada kalau udah masuk politisi itu candu. Nggak bakal bisa keluar dari dunia politisi. Gitu ya. Artinya bisa balik lagi gitu. Dan politisi kan mati hidup berkali-kali. Nah kalau pertanyaan saya sebenarnya banyakin duitnya, tadi banyak duitnya politisi atau artis? Karena memang saya nyanyi udah di 3 dekade, artinya memang kita merasakan turbulence-nya bagaimana jadi penyanyi zaman dulu dan sekarang. Kalau zaman dulu tuh kita dibayar nggak seberapa, tapi kita kerjanya lebih banyak. Tapi kita jadi jauh lebih punya tempaan yang lebih hebat dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi zaman sekarang. Bayarannya besar, topnya juga lebih cepat. Tapi ya kalau dia nggak punya karakter atau karyanya biasa-biasa saja ya dia lebih mudah hilang gitu. Tadi Kade bilang gajinya honornya tidak seberapa. Kalau zaman dulu ya. Tapi majalah SWA pernah mendeklarasikan penghasilan Kade dalam setahun lebih besar dari Presiden Indonesia. Itu tahun 99. Iya. Jadi itu tahun ketika G lahir tuh ya. 89. Jadi tahun dimana aku lagi, Krisdayanti. Ayo tidur nak, nggak ada sinetronnya. Jadi memang sinetron dan sinetron itu kan memang sinetron tahun 98 itu sinetron yang pertama kali ada stripping sinetron. Jadi bisa dibayangkan akumulasi honornya dan lain-lain gitu. Jadi memang cukup sebetulnya alasan untuk dapat honor besar di entertainment itu memang nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kan banyak orang ketika udah redup di dunia hiburan baru masuk ke gelanggang politik praktis. Itu persepsi publik loh. Rata-rata memang dibilang begitu kan. Tapi kan Mbak Kade memang kan politisi yang sekaligus
ya panggung-panggungnya seperti di konsernya partai PDIP. Iya. Itu kan Mbak Kade yang sering ngisi panggung itu kan. Ya, otomatis. Sentimennya tuh politisi dengan panggung hiburan tuh nggak kepisah. Meskipun memang Mbak Kade kan kader atau politisi dari PDIP gitu. Nah ini pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Mbak Kade juga melihat artis sekarang yang turun ke gelanggang politik praktis gitu. Apalagi yang kemarin disorot tuh beberapa artis yang kena banyak kasus kena gitu. MKD juga, bukan Mbak Kade, MKD. Arti kena sanksi gitu loh. Iya, sebetulnya dimanapun kita memilih dan dimanapun kita dedikasi dalam pekerjaan pasti ada resikonya, gitu. Termasuk sebagai anggota dewan pun kita juga pasti kalau ada teguran dari masyarakat, kadang sebelum di MKD kita juga di rapat-rapat pleno juga kadang ditegur. Saya pernah menerima undangan dari salah satu teman, saya nggak sadar itu ternyata siang dan penonton live tersebut komplain kok nggak rapat gitu loh. Sementara dalam tugas saya saat itu ya mungkin saya berbicara juga sebagai wakil rakyat di acara tersebut gitu. Jadi ya memang harus cermat dan waspada selalu ya kalau menjadi wakil rakyat gitu kan. Dan kalau perempuan di politik itu kan jadi jauh lebih unik gitu ya dalam dia berkontribusi memberikan dedikasinya untuk masyarakat lebih luas. Tapi kalau soal penyanyi yang digunakan jasanya untuk sebagai penyanyi di setiap kampanye dan lain-lain itu sah-sah saja. Kalau saya kecenderungannya karena saya kader, jadi saya juga tahu bahwa saya nggak bisa minta bayaran spesial ketika saya mewakili diri saya sebagai Oke, silakan. Harusnya dong. Iya, bisa begitu. Tapi saya pun juga segan kan gitu. Dan memang kayaknya nggak pantas deh kalau saya nge-charge gitu kalau di acara-acara partai gitu. Nggak ada Di acara tarif. partai PD Perjuangan. Nggak pakai tarif. Ini kok jadi Nggak pernah pakai tarif. Krisdayanti kena harga teman. Nggak profesional jadinya. Oke. Silakan Gi. Aku mau nanya nih. Oke, Mimi. silakan. Aku juga di entertainment. Iya. Tugas kami adalah menghibur. Iya. Ya, tugas kita adalah menghibur. Namun ketika di politisi, tugas mereka adalah dikritisi. Di situ kan ada culture shock tuh. Aku pengen tahu deh, hari pertama ketika kamu itu mendapatkan culture shock itu tuh perasaannya bagaimana, apa yang kamu lalui, tips and triknya Culture juga. shock itu ya pastinya ada. Tapi karena memang di entertain saya dikenal sebagai penyanyi yang memang masuk segala genre dan semua lapisan. Jadi saya pun nyanyi untuk acara-acara yang memang bukan hanya glamor tapi masuk ke pedalaman atau mungkin harus pakai perahu dulu untuk mencapai satu pulau. Itu sempat dilewati juga yang kayak gitu-gitu. Sangat sempat dilalui. Dan memang saya notabene penyanyi yang memang hijrah ke Jakarta. Jadi bagaimana saya di Kota Batu dulu, bagaimana struggle-nya mama saya dalam mendidik anak-anaknya. Lalu ketika saya tahu bahwa kedisiplinan yang ditanamkan oleh orang tua saya adalah memupuk saya, akhirnya ya saya coba untuk menghargai, mencoba untuk ngajeni orang lain, tahu bahwa sebagai manusia, sebagai as a human being, sebagai warga kita juga harus punya tepos liro, punya rasa saling menghargai. Jadi ketika saya di politik saya nggak merasakan turbulence yang hebat atau merasa kesulitan karena memang di entertain juga saya lebih banyak melayaninya. Anak atau cucu? Anak sama cucu, jangan dibanding-bandingkan. Kalau kasih kipas di Wushu nggak boleh gini, tapi harus. Wow, congratulations, bangga banget ya. Oke. Menarik sekali. Sebelum kita mau tanya kenapa Wushu, saya mau tanya dulu beberapa hal untuk Mimi ya. Jawab singkat, ini ada beberapa pilihan nih Mimi. Wushu atau nyanyi? Nyanyi lah.
Oh, tetap nyanyi ya, Bob. Konsisten. Padahal udah jadi juara wushu. Oke, anggota DPR atau kepala daerah? DPR aja. DPR. Oke, kita catat daerah ya, rumit guys. ya. Oke, Instagram atau TikTok? Instagram. Make up atau bare face? Make up. Ya nanti pucat ya. Masa kayak orang sakit loh. Oh, oke. Oh. Anak atau cucu? Anak sama cucu. Jangan dibanding-bandingkan. Nanti kalau punya anak sama cucu itu satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab, udah deh. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa memilihnya wushu? Wushu seni bela diri. Jadi saya pikir memang ada ketertarikan saya ketika saya tetap mendapatkan suatu ketenangan tapi juga ketegasan. Ada filosofi yang sangat cantik di situ bahwa wushu ini memberikan satu energi yang positif gitu ya. Tegas, galak, tapi sangat tekun gitu, disiplin gitu Sejak gerakannya. kapan dan dari mana kemudian mengenal wushu, Mimi? Tahun 2021 waktu itu di parlemen yang memang nggak boleh ada banyak yang datang kan, jadi semua kerja di rumah waktu COVID. Jadi pagi, siang atau sore saya pasti di samping mencari udara segar, terus juga dapat bonus sehat. Saya pelajari teknik-tekniknya gitu. Memang wushu ini mengalir. Kalau misalkan dilihat wushu dengan sanci itu atau kipas kelihatannya biasa aja, padahal gerakannya tuh semuanya basicnya adalah kungfu dan semuanya kuda-kudanya harus mantap, harus kokoh semua gerakannya dan semuanya mengalir. Gitu. Kenalnya dari mana? Dari teman kah? Melihat sesuatu terinspirasi seseorang atau ya ada atau sering lihat kungfu panda? Ada beberapa atlet. Jackie Chan. Kalau Jackie Chan dan kungfu ya. Jadi memang sebetulnya saya suka gerakan Tai Chi. Karena kan kayak kemarin di Tiongkok juga saya melihat oma-oma sampai usia 65 tahun, 70 tahun, perempuan dan laki-laki tuh mereka tuh masih sehat semua, bawa pedangnya sendiri-sendiri, jalan kaki. Saya ngeliat mereka naik turun, lompat itu semuanya dengan tenang gitu loh. Nggak ada rasa cemas di dirinya walaupun dia udah usia lanjut. Karena mungkin mereka ya itu tenang dalam bersikap dan berdisiplin gitu. Nah tadi di balik layar Mimi juga sempat bilang ketika wushu itu bikin lebih responsif ya. Kalau misalnya gedung cucu gitu lebih sigap gitu. Spontanitas kita jadi jauh lebih alertnya tuh jadi lebih gitu. Dan bikin awet muda juga ya katanya. Iya kalau olahraga sih pasti akan bikin kita jadi jauh lebih punya vitalitas, bugar gitu. Jadi yang cepat tua politisi memang. Kang Maman stres. Pertama kali mengenal nama Krisdayanti itu waktu dia masih putih abu-abu dari James F. Sunda. Ada penyanyi baru, penghayatannya hebat. Kris Patikawa juga mengatakan hal itu. Lalu Melly Guslo sekian puluh tahun kemudian bilang salah satu penyanyi dengan penghayatan terhebat itu Krisdayanti. Ketika berpolitik dia hayati dunia politik dan pengabdian. Ketika wushu dia hayati gerakan-gerakan itu. Pertanyaan cuma satu. Lebih suka menghayati nyanyi, wushu atau politik? Ketiganya ada alasan masing-masing, Kang Maman. Karena kalau dinyanyikan memang kita bertutur dalam melodi dan intonasi. Kita lebih ekspresif dengan bernyanyi. Tapi kalau di politik memang kita perlu pendalaman karena memang harus dibaca berulang-ulang, diimplementasiin. Dan kadang kalau kita bicara sama politisi itu kan ya sebetulnya ya itu aja kan tapi yang kan dibicarakan. kalau jadi penyanyi ekspresinya normal, wajar, dirinya yang dia bawa. Kalau jadi politisi kan sering ekspresinya kepalsuan. Lebih banyak menghafal dan mikir gitu ya, apakah benar dia bisa mengimplementasikan. Kalau saya nggak pura-pura, Pak Maman kan tahu, Kang Maman kan tahu sendiri saya gitu loh. Saya nggak bisa pura-pura. Mimi ini bablakan orangnya. Mungkin nggak sih Mimi loncat partai? Tadi kita ngobrol, saya daripada dihujat atau nggak punya teman, lebih baik saya setia. Wis, tepuk tangan dulu dong. Gimana? Bait lagunya tolong. Setia dengan satu orang. Cobalah untuk setia. Dan ini aku bakal bilang ini ya, tenang aja, nggak bakal ganti partai. Soalnya tadi pas wushu juga seragam merah. Kuning ya. Kuning. Tapi ini menarik deh. Aku tuh ada satu hal, aku tuh cukup lumayan ngebedah ya. Jawaban tadi Mimi soal mau kuliah lagi. Itu ada satu kata di situ. Jawaban juga tentang di pemerintahan dan jawaban tentang menjadi penyanyi juga satu kata dan di wushu keluar lagi. Kata itu adalah disiplin.
Jadi tadi dibilang juga di wushu itu ada disiplinnya juga. Oh, iya. Kalau misalkan ketika menjadi penyanyi, menjadi apa, berkomit dan ada disiplin juga. Apakah sesuatu yang selalu berkenaan dengan kata disiplin itu Mimi suka ya? Apakah Mimi menilai Mimi adalah orang yang cukup disiplin? Apakah orang itu akan lebih maju apabila dia disiplin? Bagaimana? Ya kalau bicara tentang KD memang simbolnya pasti disiplin, profesional, dedikasi. Emang itu yang akan mengantarkan kita untuk bisa jejak dan kokoh berdiri, saya rasa dimanapun kita dilempar kalau kita punya disiplin itu. Karena di olahraga juga latihannya cuma itu aja. Bayangkan hanya untuk 1 menit 20 detik latihannya 2 jam dan itu terus diulang-ulang. Karena itulah saya suka sedih kalau ngelihat atlet-atlet kita masih muda tapi harus pensiun. Sementara dorongan dari bibit-bibit mudanya ini banyak tapi nggak punya saluran untuk keluar karena pemerintah harus banyak memberikan cara-cara untuk mereka bisa eksplor kemampuannya. Kayak Jonathan Christie begitu, keluar dari Pelatnas dia langsung menang ini, 3 menang itu. rekor. Ya, 3 jadi juara. memang kita harus cari sponsor gitu. Nah itu sponsor juga dipercaya karena dia punya kedisiplinan. Sebentar, waktu maaf motong. Waktu Mbak KD ini kejuaraan ini membawa nama Indonesia. Iya. Disponsori pemerintah nggak? Enggak. Kamu nyindir dari tadi, gue udah tahu. Gue udah tahu akan ke sana. Nggak, jadi dari Wushu Federation mengundang Indonesia lewat Yayasan Inti Bayangan dan karena saya kalau menang kan menjadi atas nama satu Indonesia. anggota di Sasana dan senangnya lagi di Wushu itu ada veteran, ada kelas veteran. Ternyata emang KD itu singkatan dari aku disiplin sama kuda-kuda. Dari Oh, tadi thank you, terima kasih. wushu itu kuda-kudanya harus mantap. Iya, harus. Makanya kamu juara gitu kan ya. Harus, Tapi di kuda-kuda. politik kuda-kudamu belum mantap, makanya gagal jadi jadi pemimpin di Malang. Aduh. Benang merahnya antara politisi, tadi artis, sama apa tadi wusu. Olahraga. Wusu. Kalau di politik yang penuh perjuangan, di panggung musik yang penuh dengan hiburan dan di olahraga kita dapat kesehatan, semuanya positif lah, ya kan? Dan Jadi semua benang butuh merahnya, perjuangan sih, Mimi. benang merahnya perjuangan dan positif is always. Artinya kamu sudah punya 3 visa ya? Visa atlet, visa anggota DPR, visa warga biasa ya? Visa atlet, iya kok tahu tiga ya? sih aku punya visa atlet. Mewakili Indonesia walaupun tidak dibiayain oleh negara. Oh iya. Iya. Enggak, dia nanti kalau ke Malang tetap akan jadi KD, kepala daerah. Amin. Tapi menarik dari wushu ini, apa yang menjadi target Mimi dengan wushu ini ke depan sebenarnya? Sebetulnya lebih banyak memperkenalkan olahraga wushu ini menjadi satu olahraga yang sebetulnya murah, bisa dilakukan di mana saja, siapapun, dan bahkan sampai lansia pun bisa. Jadi ketika kita apply aplikasi di handphone, usianya udah tahun kelahiran 75, pasti yang keluar iklan-iklan tai chi atau iklan-iklan olahraga yang lebih jauh lebih slow down. Jadi Itu mudah ya? mudah kalau kita terus mau konsisten ya. Saya ingin lihat kamu bisa membuat dia main wushu dengan mudah. Wah, ya boleh. Coba siapkan ini. Mari kita lihat. Jangankan wushu, wudu aja saya bolong-bolong. Ayo Mbak. Ayo. Nah, jadi Mimi yang bawa kipas, G atau Mimi? Nah, jadi nggak boleh kalau Yohana Ini kalau buat kasih satenya. kalau kasih kipas di wushu nggak boleh gini, tapi harus. Jadi kalau dibilang ini kungfu, jadi yang Kuda-kuda, semakin rendah, Sparring. semakin dia kokoh. Oke. Emang bener ya. Jadi ketika kita selalu rendah menjadi politisi yang selalu membumi, kokoh. kita semakin Kuda-kudanya harus makin kokoh. kokoh. Jadi Dan semakin capek. rendah. Kita harus merendah. Merendah. Oke. Ayo buktikan deh. Ini, oke. Ayo, G. Gitu. Tadi suaranya. Ayo, Ge. Satu gerakan aja ya. Dia dari bilang, Mbak, tadi tuh Mbak kita tuh pengen satu gerakan aja ya, bukan satu putaran. Tapi memang benar. Jadi kalau di Coba bunyikan, gerakan dasarnya
Wushu memang harus kungfu, jadi harus gini. Oke. Coba. Teruskan gini. Jadi nggak boleh mingkup, ini harus gini kebuka. Oh, nggak boleh minggu. Ayo, Ge. Ayo pasti bisa. Oke, teruskan gini. Terus Terus dibuka kipasnya. ulang coba. Oh, begini. Oke. Satu gerakan aja, Ge. Ayo. Oh, begini. Oke, coba ya. Bisa atau tidak ya? Kan begini. Terus Buka. maaf ya. Ini bunyinya itu tidak sekencang bunyinya Mimi, tapi aku masih kaget. Mimi, cocok tepuk tangan dong. Tapi terakhir, gerakan yang paling susah apa? Dari wushu. Di wushu itu ya itulah kuda-kuda yang Kuda-kuda. 90. Makin merendah makin kuat ya. Iya. Dan itu baru aja. Itu tuh tadi dari VT-nya kita lihat itu menyangkut tendangan juga, Iya, tendangan. tinggi juga. Dan itu masih saya bisa ya? itu 5 menit sebelum turun lapangan ke karpet tuh ya, Kang Maman, saya baru tahu bahwa saya akan sekarpet sama wushu yang dari Brazil. Dia udah 34 tahun wushu. Artinya dia juga semua juri-juri udah kenal dia dan lain-lain, dan skor saya cuma beda 3 sama dia. Tapi ya itu yang nggak bisa ditolak veterannya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ada nggak sih sebuah lagu yang menggambarkan seluruh kehidupan Mimi? Ku tak sanggup bila aku jauh dari dirimu. Kembali di Q&A masih bersama Mimi. Nah, satu hal yang dari tadi kita lihat panggung ke panggung, dari politik, dari wushu. Saya tuh penasaran, Mimi tuh terlihat selalu bahagia all the time di setiap panggung, ya kan? Nah, apakah keluarga ini menjadi salah satu kunci utama? Karena Mimi sering bilang itu di beberapa kesempatan ya. Kita akan juga lihat nih ada beberapa foto. Apakah ini menjadi sebuah kunci kebahagiaan Mimi juga ketika melihat semua keluarga sekarang sudah bersatu padu? Makna di balik layar yang sebenarnya apa melihat bersatunya seluruh keluarga? Ini sebetulnya hal yang paling wajar, yang paling juga terjadi di tengah masyarakat kita. Hanya kami secara kebetulan dilihat orang, lebih jadi center, lebih terlihat banyak disaksikan orang lain karena mungkin banyak dari kita yang bekerja di public figure. Karena itulah saya selalu sampaikan kepada anak-anak, banyak yang lebih sulit, banyak yang lebih susah, lebih struggle lagi hidupnya. Dan kita diberikan banyak hal-hal yang baik, kenapa kita nggak bersyukur? Jadi udah, so I'm happy, I'm beyond happiness. Gitu. Nah, Kang Maman. Mungkin bagi anak-anak yang lahir 2000, G yang 98, lihat ini bahagia banget ya. 89. Lahir 89. Tapi nggak apa-apa. 2000-an, 2005 kan, masih umur 20. Wah, bahagia banget ini. Tapi kan nggak ada yang tahu bahwa dulu Krisdayanti datang dari Malang dengan modal 350.000 tinggal di ruang petak kecil. Dibacain semua kan sama Kang Maman. Tinggal ruang petak kecil. Kalau tidur dengan ibu bertiga, dia nendang Yunisara jatuh terguling di bawah. Kami wartawan dikasih lihat seperti itu. Itu kan karena kekuatan mamahmu kan? Iya. Apa yang bisa kamu ingin sampaikan untuk mamamu yang begitu bikin kamu kuat? Mama balik lagi ke benang merah kita bahwa disiplin itu bisa menjadi satu kunci hidup untuk kita bertapak adalah ketika dalam keadaan sesulit apapun, sesederhana apapun kamu nggak punya apapun, Mama tuh selalu mengajarkan kita nggak boleh menginap. Kalau mau temennya datang nginep main silahkan gitu. Mama lebih menjaga hal-hal yang private gitu ya di Mama untuk menjaga diri sebaik-baiknya. Mama yang petarung mungkin harus menghidupi saya dan kakak dan adik sampai dia pun hit dengan stroke, dia nggak sadar gitu loh bahwa dia tuh masih merasa dia superior gitu loh. Karena itulah, karena kehidupan saya dan suami sekarang harus jauh karena Raul harus kerja di Timor Leste, sama ketika suami kita memberikan kita absolute power untuk menjaga anak-anak, untuk menjadi orang yang dipercaya
Nah, sama seperti saya harus meyakinkan ke mama bahwa saya akan take care keluarga sebaik-baiknya itu dulu. Jadi domestik harus kita rapikan dulu sehingga hal-hal yang lain akan mendukung. Ya kan, kalau misalkan kita rungsing atau rumah tangga nggak nyaman, pasti kerjaan lain juga akan berpengaruh kan, gitu. Tepuk tangan. Gitu. Berarti Mbak Mimi tadi pelajaran berharga dari seorang ibundanya Mbak Mimi apa tadi intinya? Karena mama yang single parent sehingga mama punya daya juang yang tinggi untuk bisa menjadi seorang pemimpin di depan anak-anaknya. Artinya dengan gaji yang sangat minim saat itu dia harus memberikan pos-pos yang besar kan untuk bayar sekolah anak, untuk beli baju, makanan, kesehatan. Nah, cara mama untuk mengolah itu dan mama cari pekerjaan sampingan untuk itu saya amati. Sehingga saya menghargai ketika orang kita berikan tips gitu, rasanya kan bahagia seperti mama saya ketika mama dulu dapat tips dalam pekerjaannya gitu. Jadi karena mama disiplin dalam deliver kerjaan gitu. Dan itu yang jadi mama itu nggak akan keluar kamar sebelum dia mandi dan pakai gincu merah. Gincu. Iya, gincu. Jadi dia tuh selalu rapi. Sama saya hargai, jangan mentang-mentang nggak ada kerjaan terus mandi jadi siang gitu. Itu kedisiplinan itu yang akhirnya saya menerap sampai ke saya. Seperti ibumu bilang, saya boleh berjuang apapun, tapi pendidikan anak saya harus tetap tinggi. Sampai kamu dimasukkan ke SMA Negeri 3 waktu itu. Sangat top saat itu. Top waktu itu. Itu karena saya beruntung juga karena rayonnya itu 3. Kalau Uni rayonnya kan SMA yang nggak favorit gitu. Nah jadi justru dengan networking SMA 3 itu kenal musisi, kenal semua, terus saya ekskul semua saya ikutin dari paskibraka, semua nari, cheerleader semua saya ikuti sehingga membuat saya jadi lebih punya jiwa sosial yang luas gitu, bersosialisasi gitu. Ada nggak sih sebuah lagu yang menggambarkan seluruh kehidupan Mimi, perjuangan dan kebahagiaan, yang benar-benar itu Krisdayanti banget gitu? Ada lagu yang saya ciptakan sama Erwin Gutawa dan Gita Gutawa, judulnya Dekap Semesta. Nanti mungkin bisa didekat. Oke. Ada kalanya kita punya segalanya dan dalam sekejap pun itu hilang gitu. Ketika papa juga nggak ada di saat COVID, saya terbatas, nggak bisa nemani sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya, ya karena kita semuanya hidup serba terbatas. Gitu. Gitu, jadi ya Dekap Semesta ini mencerminkan satu hal kehidupan kita untuk berjuang terus. Kade yang kamu bikin lirik, tapi saya kaget, ini orang selalu optimis tapi tiba-tiba pesimis dengan lagu yang kamu tulis, yang Ku Tak Sanggup. Maksudnya ku tak sanggup bila aku jauh dari dirimu. Ku tak sanggup bila aku jauh dari dirimu. Ku tak sanggup bila... Kasihan adik-adiknya nggak ada yang tahu. Kang Mama yang tahu. Kalau Dekap Semesta. Dunia dan rahasianya kita jalani bersama, saling berbicara, saling kasih dan rasa. Nah, biasanya kalau ciptaan sendiri suka lupa tuh kan. Banyak. Tapi ini dia, teman-teman. Nanti cariin ya liriknya. Ini adalah lagu masa kecil saya. Apa? Lagu masa kecil kalian tuh ungkep ungger. Nah, ini. Berarti masih tahu lagu Menghitung Hari dong? Menghitung hari. Jangan Detik. Serius. Tadi wushu aja berdua, masa ini enggak? Aku sama duet. Menghitung hari dong, diam dulu. Mas, kan menghitung hari ada yang prianya kan? Aku suara duanya. Aku jago banget suara dua. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Dan itu baru musik itu Kang Maman. Betul. Itu. Dan lirik itu akhirnya membuat Kade pun pernah sendiri.
Aduh, Kang Maman ini semua di itu aja, tahu aja tuh sambungannya. Coba lagi pernah Kang Maman. sendiri. Semua kayaknya satu Indonesia pada saat itu tahu. Kadang-kadang lagu tiba-tiba meramal masa depan kita. Tapi iya makanya Melly Guslo sahabat kita sekarang paling memang hati-hati sekali kalau sama judul lagu gitu. Jadi memang kadang makanya mencintaimu ya mencintaimu, kita sanggup menghitung hari, semua harus positif lah gitu. Jangan yang sakit, jangan yang duka, jangan yang lara lah. Apa sih yang Mimi takutkan dalam hidup yang nggak pengen itu terjadi? Saya nggak mau, mudah-mudahan saya nggak ada penyakit lupa. Coba bayangin lupa terus tiba-tiba kita lupa orang tua, kita lupa anak, kan ada kan, karena itu doa saya juga mudah-mudahan kita sehat yang manfaat. Karena kalau kita diberikan usia 20 tahun lagi masih ada 70 hari ke depan yang harus kita isi dengan hal-hal positif. Ya. Anda kalau dinilai 1 sampai 10, apakah Anda tersinggung atau tidak ya? Itu aja nih. Cuman ada 2 ini. Seorang Krisdayanti ini, kan saking besarnya itu dia ya tidak luput lah namanya jadi dijadikan lawak gitu. Apakah Anda mengetahui kalau Anda itu juga dijadikan teka-teki? Kalau teka-teki enggak, cuman kalau misalkan yang ya anekdot dan lain-lain gitu sering. Tahu nggak sih teka-teki benda-benda apa yang sangat disayangkan oleh Krisdayanti? Itu nggak tahu? Nggak tahu. Sapu, sampai dibikin lagunya hanya sapu yang tak mungkin. Oke. Itu kan begini. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang. Kan kalau artis dengan seninya itu kan ada ibu dan anak ya. Dari 1 sampai 10 apakah itu cukup membuat Anda tersinggung? Enggak ya? Senang, terhibur sekali. Oke. Nah ini yang kedua nih. Ini materinya sebenarnya banyak komika melakukan ini, tapi aku juga melakukan ini juga. Jadi kayaknya pada tahun 2012-2013 deh, aku mengkritisi pemerintah Indonesia ini harus tegas karena isu separatis ini selalu ada. Indonesia telah kehilangan Timor Leste dan Krisdayanti dalam perjalanan itu. Nah, ketika Anda menyaksikan ini ya, Mimi, apakah Mimi itu pernah mendengar ini nggak? Tapi pernah mendengar? Pernah, sering. Apakah mendengarnya bersama Raul Lemos Suami gitu tercinta. Iya, enggak dong. Sedangkan ada satu yang nonton di Indonesia, iya aku tahu sih ini ngelawak tapi tak begini gitu kayak gimana gitu. Ya Isinya bagaimana? Kan saya bilang tenang kan. Enggak lah, artinya kan suami saya juga enggak mencuri atau menculik lah ya, karena di dalam darah anak-anak juga ada dua budaya exchange culture terus ya, Timor Leste dan Indonesia, dan kita apalagi sekarang udah jadi anggota ASEAN, semua udah berkeluarga. Apakah seorang Krisdayanti pernah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya untuk mengajak pergi karaokean terus flexing kalau nilainya 100? Nilainya 100 skornya gitu. Ya kalau flex 100 diva sorry ya gitu. Baik, kita akan masuk karena ini segmen terakhir, langsung saja saya tidak mengambil hak orang lain yaitu hak panelis untuk bertanya pada Mimi. Kang Mamun, silakan. Tadi ada kalimat menarik, jangan sampai saya diberi penyakit lupa. Tapi di samping situ ada afirmasi ke dirimu, jangan sampai ibu saya melupakan saya. Ya. Di kondisi ibumu yang sakit. Ya, karena itulah saya jawab. Karena itulah saya beruntung. Katanya kalau kita masih bisa punya tugas untuk merawat orang tua itu jaminannya surga katanya. Yeah. Jadi artinya bukan berarti kakak atau adik saya enggak, karena memang dalam keterbatasan ibu saya dengan sakitnya kita masih bisa titip anak-anak gitu loh. Matanya yang masih aktif walaupun gerakannya jadi jauh lebih lambat, tapi dia masih bisa ke dapur, kadang masak, masih kita bisa titipin, masih bisa bercanda sama menantunya, sama Raul, sama cucu-cucunya gitu. Jadi karena saya ajak terus untuk ngobrol, komunikasi, kadang jadi dia masih dia berpikir dia sehat, jadi masih pergi ke bank atau masih ngecat rambut. Artinya itu kan dia masih energi gitu, masih energetik gitu. Dan itu sumber energi yang paling kamu takutkan hilang kan? Iya, karena itulah tiap hari saya ajak ngobrol karena memang dekat kan, jadi memang nggak bisa spell namanya Yanti, Yuni, dia udah nggak bisa, udah agak sulit gitu. Makanya mama nggak boleh emosi, pelan-pelan
Gitu. Baru ketika pelan dia ingat gitu, nama saya gitu. Kadang kan mungkin ucapan sama yang ada di kepalanya mungkin nggak sinkron. Ibunda itu kan pasti kan ngasih nasihat, ngasih wejangan atau pepatah atau apapun itu. Ada nggak satu pelajaran yang diturunkan kepada anak Mimi yang kelak bakal diturunkan kepada cucunya gitu-gitu? Ada nggak? Iya, mama itu selalu on time, rapih, terus ya saya rasa ya karena itu disiplin ya. Jadi Nah, itu kan sifatnya selalu on time. Tapi kan pasti itu ada tuh kalimatnya tuh kayak kayak apa kalimat. gitu. Ada udang di balik batu gitu, misalkan apa gitu. Ada nggak sih? Aku pengen contek soalnya nanti. Iya, kalimat ya itu biasain juga. Memang ada satu penyesalan ketika mama itu sebetulnya sebelum sakit dia minta, karena kesibukan anak-anaknya, dia minta tuh setiap 1 minggu sekali lah kumpul makan gitu loh. Karena semua masing-masing udah pada sibuk gitu. Jadi ini mungkin bisa kita terapkan ke anak-anak. Jadi memang komunikasi di meja makan itu jangan asik sendiri-sendiri. Nggak boleh ada yang bawa handphone ke meja makan. Kita upayakan untuk bisa maksimum. Kadang Sabtu kita kerja ya, maksudnya ketemu aja pas lagi sarapan. Saya sekarang pun pas latihan wushu saya ajak mama, ayo ma, walaupun saya tahu mama susah untuk gerak, tapi dia at least kena sinar matahari yang mana itu bisa menyehatkan dia. Nah ini menarik, tadi ada kata penyesalan. Sampai dengan titik ini, apa penyesalan terbesar seorang Mimi? Ya salah satunya yang kalau terkait keluarga adalah ketika mama sakit jatuh itu kita semuanya nggak lagi deket sama mama. Maksudnya lagi nggak satu rumah sama mama, teman semuanya dengan kesibukan masing-masing. Terus ya lain-lainnya saya anggap itu takdir gitu, kayak soal perpisahan. Tapi alhamdulillah dengan permintaan saya kembali, saya minta diberikan kesempatan untuk kembali bisa merawat anak-anak saya dan semuanya dibuat kembali smooth gitu sama. Jadi bisa dibilang tidak ada penyesalan. Ya kalaupun kegagalan tapi nggak usah berlarut dan lain-lain. Gitu. Wow, tepuk tangan. Mbak Kade, warisan untuk anak itu kan ketika kita generasi orang tua kita ke kita kan mendidiknya jelas keras, disiplin, challenge dalam kondisi penderitaan. Kalau saya cerita ke anak saya nggak nyambung, dia nggak mau cerita itu. Nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Gitu loh. Nah, triknya gimana menghadapi dunia berbeda ini? Iya benar, kita punya age gap yang jauh ya. Artinya memang anak satu sama anak kedua itu beda jauhnya cukup lumayan. Jadi age gap yang membuat seharusnya kita jadi harus pandai-pandai untuk mencari gaya bahasa atau bahasan-bahasan apa yang lebih jauh menarik ke anak-anak yang anak-anak saya yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 sama 4 itu memang treatmentnya beda. Tapi dia masih mau mendengar penderitaan kita, dulu perjuangan kita. Iya, kayak contohnya tadi pagi, ayo Amora bangun sholat subuh karena yang bisa membuat Mimi masuk surga itu doanya kalian loh. Langsung dia bangun, karena itu tanggung jawabnya dia untuk bisa punya tanggung jawab. Dan gaya bahasa saya mungkin saya lebih ringan karena kita bahas hal-hal yang dia suka. Kayak yang kecil-kecil ya, bahas lagu, arti liriknya, oh ini merasa kehilangan dan lain-lain. Ke yang laki-laki yang paling kecil dalam bahasa yang lebih sederhana, dia suka olahraga, ya saya ajarkan bagaimana bersikap, masuk lapangan, keluar lapangan. Karena di olahraga itu cuman nggak ada abu-abunya, ada menang sama kalah. Kayak kalau kalah ya berlatih dan berjuang, nggak boleh jadi putus asa. Gitu. Ini aku ada pertanyaan yang kayaknya satu Indonesia tuh harus tahu. Tahu soalnya. Ini semuanya. Apakah seorang Krisdayanti pernah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya untuk mengajak pergi karaokean terus flexing kalau nilainya 100? Nilainya 100 skornya gitu. Ya kalau flex 100 diva sorry ya gitu. Apakah pernah melakukan itu seorang Krisdayanti? Karaoke di rumah itu kan memang sekarang ada skornya. Betul gitu. Jadi melakukan itu. Dan selalu 100. Nggak sampai 100 lah. Tapi 99. ya itu bagus lah. Sombong Anda ya. Kalau disuruh kasih nilai sampai 100, berarti melakukan. Iya, disuruh kasih nilai 100, yang paling nilainya 100 itu ketika Krisdayanti disebut boneka India. Boneka Barbie. Boneka Barbie. Nah itu dia, boneka Barbie. Atau ketika kamu jadi sampul majalah gadis dengan rambut gaya Demi Moore.
Itu yang keriting itu bukan sih? Yang pendek kan, Baby Morn. Saya tuh senang karena itulah tadi dari panggung ke panggung tapi tidak kehilangan jati diri. Artinya saya memang menikmati semua momen hidup saya sampai akhirnya semua tuh membekas ketika di Sampul cerita tentang cover rambut Bob dan lain-lain. Saya ingat tuh prosesnya, make upnya, saya ingat semuanya. Jadi itu yang membuat saya terus merasa bersyukur bahwa untuk mencapai semua jalan kehidupan itu tapak tilasnya harus kita ingat. Tepuk tangan buat panelis ini. Makasih Ge, makasih Mas Pange, makasih Kang Satu Maman. lagi terakhir, pesan terakhir untuk pemirsa dan adik-adik semua yang menyaksikan Q&A malam ini. Ya terima kasih kolaborasi yang sangat-sangat istimewa dari para panelis. Saya sangat bersyukur sekali kita memiliki komunikasi dan diskusi yang sangat-sangat hangat yang mungkin banyak di antara teman-teman yang lain mungkin ada hal-hal kecil yang belum diketahui tentang saya. Saya selalu terbuka dan saya nggak pernah masalah tentang apa itu eksploitasi, tentang apa itu saya nggak pernah gunakan hak marah saya untuk orang menghakimi dan lain-lain. Jadi yang saya dapat ini hal-hal yang sangat tulus yang juga menjadi dorongan saya untuk lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Boleh Terima kasih. untuk pemirsa dan teman-teman yang menyaksikan Q&A malam ini, Mimi? Terima kasih banyak Q&A yang sudah memberikan ruang untuk saya menjadi yang terasa jauh jadi lebih dekat, yang belum tahu menjadi lebih tahu karena selalu ada jawaban dan mudah-mudahan jawaban saya cukup bisa memberikan kehangatan Anda malam hari ini. Wow. Terima kasih sekali lagi Mimi untuk Makasih. kesempatan yang luar biasa dan juga Thank you. Terima kasih. Kamu belum wushu, ayo. bisa musuh ya. Ayo, Oke, baik demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga pemirsa yang menyaksikan dan memberikan inspirasi sekaligus juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan kali ini. Saya Yohana Margareta undur diri, 25 tahun Metro TV Journey with Empathy. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih, silakan bersalaman dulu. Para panelis boleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.